Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan hari Jumat ini. Dan kita seperti biasa akan ngobrol, membaca berita di balik berita, dan masih bersama kami ya. Assalamualaikum, saya Hirsubun Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ini hari Jumat full barokah ya Mas Hersu. Insya Allah, Semoga insya Allah. kita akan berkah. Iya, iya. Ya. Ada yang dapat barokah juga, Mbak? Nggak sengaja sih, Fufu Fafa? Iya, Gimana? karena Ada banyak ya? Karena banyak teman-teman yang nyobain ngirim ke GoPay-nya dia begitu, dan kemudian ngirim ke Fufafa kok katanya yang muncul kalau dia di apa virtual account-nya itu ternyata munculnya nama Gibran. Lah misalnya kalau satu orang ngirim 50.000 aja sambil iseng kan kalau ada 10.000 dapat 50 juta itu barokah juga loh Mbak Agi. Oh, iya, itu Mas Gibrannya seneng banget ya sesuai dengan nama yang muncul. Yang muncul Iya, adalah dan lagi kalau di virtual account dari bank itu memang susah Mas Hersu iya, gimana iya. mau mau mengubahnya kecuali kalau dari GoPay ke GoPay kita kan bisa mengubah Iya, nama orang lain akun juga bisa kita pakai ya. Heeh. Tapi kita pesan sama Mas Gibran, saya kira duit itu kan kecil, kan tak maksudnya teman-teman tuh mengirimnya ke Fufu Fafa. Tapi kalau nyasarnya ke Mas Gibran ya tolong balikin deh, kirim ke Fufu Fafanya deh gitu ya. Gitu. Iya, iya, karena ini masa ngirim ke atas nama Gibran kalau betul itu Mas Gibran kan masa ngirimin ke anak presiden begitu kan Mas Iya. Hersu. Iya. Iya, iya, iya. Tapi ini memang kerja keras netizen ini luar biasa. Ini memperlihatkan Iya. netizen Indonesia itu memang number one lah ya Ya, di dunia. tapi ada juga sekarang yang sedang kerja keras juga dan saya kira mungkin mereka-mereka ini kalau ketemu Mbak Agi akan bilang terima kasih banyak loh. Bagi para relawannya atau buzzer itu pasti kalau ketemu Mbak Agi saya perkirakan mengucapkan terima kasih tuh. Karena Mbak Agi sering banget bahas soal Fufu Fafa gitu dan akhirnya mereka yang selama ini nggak ada proyek sekarang ada proyek baru nih Mbak Agi. Iya, iya memang betul apa yang dikatakan Mas Hersu. Jadi waktu Fufu Fafa ini baru saja trending itu Mas Hersu dan Hmm, langsung heboh kan ketika hmm. itu langsung banyak yang ketawa di medsos sekitar ya 2 pekan yang lalu begitu kan mulai ramenya awal-awal September itu banyak mengatakan wah banyak ini nih banyak kerjaan nih buzzer yang selama ini sepi Mas Iya, Hersu iya, iya, sudah iya. jarang dan nggak beda dengan yang dulu ya sekarang itu mungkin karena transisi pemerintahan juga jadi istilahnya sudah tidak dipiara begitu sudah tidak dapat asupan protein. Nah, kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, nah mereka baru rame. Nah, kemarin kan juga yang terungkap yang dikatakan oleh admin dari Historia itu kan juga seperti itu dia masuk ke Hmm. dalam grup Telegram dari buzzer gitu. Tapi kalau yang saya lihat Mas Erzo itu bahkan ada yang ngeledek seperti ini. Lah padahal buzzer itu sampai dikasih 8.000 per unggahan aja udah mau sekarang, udah Turun harga lumayan ya, ada lagi turun harga ya. lagi turun harga, itu percakapan di medsos ya, saya hanya membaca saja. Tapi sekarang dengan adanya yang seperti ini dan kemudian apalagi ada yang membutuhkan dan diorganisir, itu biasanya harganya naik begitu. Iya, iya, selalu ada yang begitu ya, ada yang dapat apa yang dapat musibah tapi yang ada yang dapat rezeki begitu ya dan bagi buzzer saya kira ini sekarang rezeki bukan hanya buzzer tapi relawan juga ya Mbak Agi ya makanya saya juga terkejut-kejut gitu ketika membaca ada berita katanya Gibran itu rajin sholat tahajud dan bersedekah. Saya membayangkan kok beda jauh dengan Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan ngomongnya jorok banget. Jadi berarti bukan Gibran apa ya? Kira-kira gitu ya. Kok atau ini seperti yang dikatakan oleh para di kalangan netizen ya sebut nyebokin begitulah karena dengan diidentikan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah Gibran itu kan nama Gibran itu ancur-ancuran betul begitu ya Mbak Agi ya. Jadi kemudian itu coba dibuat narasi kontranya dengan menyatakan bahwa dia itu rajin tahajud dan juga rajin bersedekah. Bersedekah saya kira mungkin bagi-bagi, maksudnya bagi-bagi ya, bagi-bagi susu, bagi-bagi Ya. buku sih, yes. Tapi sedekah itu kan beda ya. Kalau sedekah itu kan nggak dipamerkan, mungkin kita nggak tahu seperti apa kita, gini ya Mbak. Jadi, tapi saya ingat model seperti ini dulu ada seorang politisi. Saya nggak usah sebut namanya lah karena dia sudah nggak manggung lagi gitu ya Mbak Agi. Dia juga citranya lagi ancur-ancuran juga pada waktu itu gitu Ya. tiba-tiba muncul di sebuah di berita di media waktu itu di online medianya online itu dan dituliskan bahwa dia ini rajin juga beribadah bahkan sampai di situ difoto ketika dia
sedang sholat duha ketika dalam perjalanan dia di Halim gitu ya, mau terbang dari Halim pakai pesawat pribadi, dia sebelumnya duha dulu gitu. Tapi si pembuat apanya ini si staffnya ini rupanya lupa. Dia kan kalau di media yang kayak gitu ditulis, kalau yang bayar gitu ada tulisannya advertorial ya, di dalamnya ADV. Kita orang yang media tahu di belakangnya ADV. Oh, ini advertorial. Jadi bayangkan sholat duhanya pun di advertorial kan. Nah, sekarang pun juga begitu kelihatannya. Ini ada relawan yang mulai bikin press release ya, nyebar kemana-mana begitu bahwa Gibran tuh rajin tahajud dan rajin bersedekah. Kalau betul seperti itu, alhamdulillah. Karena kalau orang yang rajin tahajud dan kemudian juga rajin bersedekah, nggak mungkin seperti Fufu Fafa. Kan gitu ya Mbak ya. Katanya kan sholat itu kalau dalam Islam sebutnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau tahajud itu kan berarti dia sholat fardunya udah luar biasa banget gitu. Mungkin sering jadi imam juga, cuman nggak pernah divideoin kayak bapaknya aja mungkin ya. Jangan gitu ya Mbak. Ya. Iya, kurang lebih kan penalaran kita jadi begitu ya Mas Hersu, karena seperti kata Mas Hersu, kalau seandainya kita sudah tahajud, sudah melakukan sholat-sholat ya sunnah lainnya, itu artinya sudah makin rapat tuh dari satu sholat ke sholat lainnya begitu kan. Dan makomnya udah tinggi tuh ya. Iya, makomnya udah tinggi, nggak mungkin dia mikirin soal situs-situs porno, apalagi sempat nonton situs porno, apalagi terdaftar pada 22 situs porno lokal maupun internasional gitu, dan kemudian kata-katanya itu kata-kata yang julid, amoral, mesum seperti itu sudah tidak mungkin. Karena dari satu sholat ke sholat berikutnya kita tidak akan sempat gitu melakukan hal tersebut. Kan yang dilakukan di dunia ini banyak sekali, kerjaan kantor, ngurus anak, pekerjaan rumah tangga yang lainnya, surat menyurat apa dan sebagainya. Jadi sudah jelas orang yang memang dia menjalankan sholat 5 waktu itu tidak mungkin. Itu juga Mas Hersu, kalau saya mendengarkan ceramah ya, orang dijauhkan dari misalnya dia ingin membunuh atau membuat celaka orang lain, karena kemudian dia wudhu, dia sholat kan seperti itu. Nah, ini kita kembali ke soal relawan Gibran. Ini namanya relawan Gibran Mania nih Mas Hersu. Jadi ya namanya ya. Iya, ada relawan Gibran Mania nih, koordinatornya namanya Ahmad Nur Wahid gitu. Nah, dia membuat pernyataan gitu yang dikirimkan kepada redaksi-redaksi media begitu Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa Mas Gibran ini katanya rajin salat tahajud dan bersedekah kepada masyarakat fakir miskin serta kaum masyarakat yang terlantar gitu. Ini salah satunya saya kutip dari suaranasional.com yang memuat hal ini ya Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa setelah salat tahajud, Gibran lama berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Oh, berarti dia mendampingi Mas Gibran ini tiap malam. Dia mungkin ada di sebelahnya atau di belakangnya menjadi makmum begitu ya. Mas Gibran menjadi imamnya kalau sholat Isya maupun kemudian bersama-sama sholat malam. Karena dia tahu betul berdoanya lama begitu kan. Pasti orang ini menyaksikan gitu sebagai eyewitness-nya begitu Mas Hersu. Terus kemudian kata Nur Wahid ini, Gibran sengaja tidak memperlihatkan kesalehan di depan publik. Luar biasa. Kalau masalah ibadah, Gibran selalu memperhatikan betul, kata Nur Wahid. Nah, dia juga mengatakan, alhamdulillah, luar biasa ini ya. Alhamdulillah, ini penuh dengan hidayah, Mas Hersu. Katanya putra sulung Pak Jokowi itu sengaja dirinya diperolok-olok, bahkan sampai seperti itu. Wah, ini udah seperti sifat-sifat sahabat Nabi kalau seperti ini ya. Lihat saja ketika publik menyebut Samsul, Gibran langsung membuat kaos Samsul. Wajahnya yang jelek sengaja dipasang. Kok dia malah mengakui wajahnya jelek, gimana sih nih? Orang ngomong begitu. Iya, ditulisnya seperti itu, Mas. Saya juga heran ini. Jadi pasang wajah jelek, bukan wajahnya yang jelek. Orang kan ada kayak gitu ya, Mbak ya. Betul. Gibran langsung membuat kaos Samsul katanya. Wajahnya yang jelek sengaja dipasang. Kata Nur Wahid, Gibran merupakan anak ideologis dan biologis Jokowi sehingga tahu betul yang diperbuat untuk rakyat, bangsa dan negara dan akan melakukan segala sesuatunya ya kurang lebih seperti Pak Jokowi. Loh, jangan melakukan segala sesuatunya seperti Pak Jokowi, nanti kita nambah utang 5 gimana ini Mas Nur Wahidnya nih. Aduh, kaget saya bacanya Mas Hersu. Jadi ya memang ini memang dikonsepkan seperti itulah Mas Hersu ya. Tapi sekarang saya jadi ingin bertanya nih. Kemarin ya pada waktu ingin mencalonkan diri begitu kan menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta nih Mas Kaisang ya, dan juga menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah. Ketika itu Kaisang nih ya udah pindah Kaisang. Ini kita bandingkan dengan Kaisang ya. Dia kan rajin betul, setiap sholat Jumat itu ada acaranya Mas Hersu.
sholat Jumat di daerah Cempaka Putih, sholat Jumat di daerah Priok, begitu, dan sesudah itu bagi-bagi buku, bagi-bagi sembako, begitu, dan sebagainya, alat tulis. Nah ini kemana nih? Ini Ya, kemana ya. katanya udah pulang loh, padahal loh dari Amerika Mas Hersu. Nggak Kok muncul lagi ya. Hari ini kan hari Jumat ya, iya, nggak ada sholat beritanya Jumat ya. di mana? Ya. Betul, hari ini kemana dan bagi-baginya di mana, sholat Jumatnya katanya kan ingin selalu berada di tengah rakyat, begitu kan. Ya kalau memang itu konsepnya adalah berasal dari hati nurani keinginan sendiri, bukan dengan tujuan untuk mendapatkan suara atau membuat pencitraan, kan pasti masih terus berlangsung Mas Hersu, seperti halnya sang kakak ini yang nggak pakai woro-woro dia sholat tahajud, begitu kan. Ya, 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 ya. Jadi ini memang kontras sekali ya dengan Fufu Fafa ya. Iya ya, sejauh ini kontras sekali dengan Fufafa dan saya rasa ya inilah yang disebut sebagai bagian dari nyebokin itu, begitu ya. Kalau Oh. yang ini biasanya yang seperti ini kan hal-hal ini baru keluar setelah ada drama yang besar sekali begitu atau akibat dari perbuatan yang konsekuensinya itu sangat-sangat luas dan saya rasa memang apa yang terjadi pada Fufafa itu tragedi yang Mas Ensu. Walaupun kita ketawa-ketawa juga ngebahasnya, kok ada ya orang seperti ini? Kok bisa ya begitu ya? Tapi kita kan juga sedih ya sebetulnya Mas Irsu, setiap kali membahas Fufafa ini, apalagi setiap hari itu selalu ada temuan baru. Dan saya terus terang, saya kan suka melihat podcast-podcast dari teman-teman yang lain juga. Tadi malam saya melihat podcast di Diskursus.net gitu Mas Hersu. Mhm. Kalau di situ ada Reza Indragiri yang dia pakar forensik begitu ya. Dan kemudian juga ada Roy Suryo di situ juga. Apa ya? Dan Dia kemudian tepatnya forensiknya apa ya? Psikologi forensik. psikologi forensik, Oke, iya, oke, psikologi ya. forensik. Hmm. Dan dia membahas soal lobus frontal ya Mas Irsu, kalau otak besar yang ada di sebelah depan itu. Saya rasa saya pernah mendengar ini juga dari beberapa psikolog begitu, profesor, begitu juga dari Aisyah Dahlan misalnya ya, seseorang itu yang sudah edik begitu, yang sudah ketagihan terhadap situs porno begitu Mas Irsu, bahkan kemudian dia bisa terang-terangan berkomentar dengan narasi-narasi yang berbau mesum begitu ya. Biasanya itu dia memang sudah terbiasa dengan Dan melihat katanya itu. dampaknya lebih berbahaya dari narkoba, Mbak, ya. Jauh lebih berbahaya daripada narkoba, Mas Hersu. Narkoba bisa direhabilitasi. Kalau ini bisa mengubah bahkan volume otak pun bisa berubah. Jadi lobus frontal itu mengecil, begitu otak bagian depan mengecil dan fungsinya mengecil dan sel-sel otaknya pun juga berubah. Karena lobus frontal itu kan memang fungsinya itu kalau menurut Reza Indragiri itu sebagai executive functioning begitu ya Mas Hersu. Yaitu fungsinya sebagai mengatur ucapan, gerakan, perilaku, emosi, kepribadian, dan penalaran dalam memecahkan masalah, begitu juga dalam pengaturan emosi pada saat dia menghadapi masalah, pengambilan keputusan, dalam melakukan perencanaan dan sebagainya. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Ada scientific katanya tadi. Ya. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, Kecanduan. sebutlah kecanduan, ya. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan, ya, untuk memudahkan komunikasi, kecanduan, itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antara otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Ya. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut, ya, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Nah, hasil ketika testing brain CT scan maka itu saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Itu satu ya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, ini masalahnya. Jadi ini memang fatal betul kalau ini kemudian menghinggapi calon pemimpin, apalagi negara besar seperti Indonesia. Mungkin kalau misalnya dia dalam komunitas yang sangat kecil di antara teman-temannya itu masih ya sesama konco dewe dia masih memaklumi. Tapi ini
untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Ini kalau betul ya Mas Ersu kan 99,99% menurut Roy Suryo memang identik antara Fufafa dengan Gibran tersebut begitu. Kalau memang betul ini memang sebaiknya kalau saya sih sebagai seorang ibu ya Mas Ersu ya mengaku sajalah begitu ya, minta maaf dan kemudian mendapatkan pertolongan lah seperti itu Mas Ersu. Ya, ini ya. Banyak sekali yang sebenarnya gitu yang menyarankan dia ya minta maaf aja, jangan coba kemudian malah coba dicebokin kan. Banyak sekali yang mempersoalkan bahwa ini kayak mengadu domba antara Pak Prabowo dengan dengan Gibran dan sebagainya gitu, terus nganggap bahwa siapa ya Pak Jimli yang menyebut ya bahwa ini ciri demokrasi yang sangat rendah gitu ya, membicarakan soal gini. Yang rendah saya kira bukan soal demokrasinya, tapi justru kita khawatir demokrasi kita yang tambah hancur dengan mendapatkan seorang pemimpin seperti itu. Kan itu yang sebenarnya jadi masalahnya kan. Iya, betul sekali begitu. Jadi dan penalaran dari Pak Jimli itu juga waduh banyak sekali ya itu yang memprotes gitu. Ini apa nih penalaran seperti ini dari seorang profesor? Ya kemudian kita maklum lah Pak Jimli ini kan juga bukan orang yang netral-netral amat karena anaknya begitu pernah menjadi mantan caleg dari Gerindra begitu tapi memang tidak berhasil ya. Terus kemudian juga posisinya sebagai wakil sekjen Gerindra dan juga dia ada semacam komunitas atau relawan juga begitu ya Mas Irsu. Relawannya kepada Gibran pula kan. Jadi anak seorang profesor terus kemudian membuat organisasi relawan dan relawannya itu ya untuk untuk Gibran pada saat Pilpres kemarin. Jadi ya kita tahulah Pak Jimli ini jati dirinya seperti apa, profilnya seperti apa begitu. Ya, tapi saya kira sebenarnya dalam situasi sekarang harusnya berpikirnya lebih untuk kepentingan nasional ya, karena kalau saya kira macam-macam reaksi orangnya, ada yang memang betul-betul sedang mengolok-olok, terus kemudian ada yang memang ini melampiaskan kekesalan karena kekalahan di Pilpres yang lalu. Tapi yang paling saya lihat kalau saya amati paling banyak itu adalah orang itu kemudian menjadi semacam ada keterkejutan begitu ya, dan kemudian mencoba bertanya pada diri sendiri gitu, apa yang terjadi, apa yang kesalahan pada bangsa ini kok sehingga kemudian dapat pemimpin seperti itu yang paling banyak saya kira kekhawatirannya semacam itu. Kalau toh ada yang olok-olok dan sebagainya, tapi sampai pada satu kesadaran dia nanti ini gila banget ya kita dapat bangsa sebesar ini kemudian ada seorang pemimpin seperti itu kan. Ada yang bahkan merasa dosa gua apa ya, dosa bangsa ini apa ya, itu orang sampai itu yang lebih banyak Mbak saya kira. Iya, betul sekali Mas Ersu. Itu antara lain sekian persen itu seperti itu dan banyak sekali. Tapi juga saya melihat ada orang yang tadinya tidak memilih Pak Prabowo, kemudian sekarang posisinya mendoakan begitu. Mendoakan karena sangat-sangat khawatir Mas Ersu. Ya, keselamatan kesehatan Pak Prabowo gitu ya. Betul. Jadi mereka pun mengakui gitu ya, deklarasi di medsos, saya bukan pemilih Prabowo, saya bukan pemilih Prabowo Gibran 02, tapi dalam kondisi seperti ini saya harus mendoakan Pak Prabowo, mengkhawatirkan Pak Prabowo mendapatkan pasangan yang seperti ini begitu. Ini kan ada ketidakjelasan ya Mas Hirsu dari pemerintah juga begitu. Karena ada juga yang berpendapat seperti ini. Ini termasuk pendapat dari Roy Suryo ya. Ketika lembaga-lembaga yang terkait ini kan sudah menjadi kehebohan nasional. Ini sudah menjadi bahkan keterbelahan lah begitu. Kalau saya melihat di medsos itu gambarannya seperti itu. Padahal belahannya kecil ya, yang dukung kecil ya belahannya ya. Iya, tapi maksudnya keterbelahan untuk mempertanyakan soal Fufafa ini, Mas Irsu. Memang yang itu tadi yang membela semakin sedikit, makin lama makin dari 01, 02, 03 itu saya rasa pikirannya sekarang mulai terbuka begitu. Nah, mereka yang declare bahwa tadi saya tidak kemarin Pilpres saya tidak mendukung Prabowo, tapi melihat kalau mereka melihat itu sebagai kegentingan begitu Mas Hersu, di mana Mabes TNI tidak bergerak. Ini orang mungkin loh apa hubungannya dengan TNI ya?
nantinya kalau seandainya terjadi kegentingan ya paling tidak itu akan terkait juga, begitu juga dengan Mabes Polri, begitu juga dengan Kapolri, tidak ada suaranya sama sekali, kemudian malah justru orang itu terkejut dengan pernyataan-pernyataan dari Budi Ari, yaitu Menkominfo, begitu. Terus kemudian pihak BIN apa dan sebagainya itu yang seharusnya bergerak dalam hal ini untuk menyelidiki, begitu Mas Hersu, itu tidak sama sekali tidak ada empatinya begitu terhadap perasaan resah yang diderita oleh rakyat. Nah ini yang membuat mereka malah justru semakin yakin bahwa Fufafa ini adalah Gibran gitu. Karena kalau bukan Gibran, ini pasti sudah ditelisik, ini sudah Oh ditelusuri. iya, dan Ini anggota DPR pasti biasanya udah teriak rame-rame itu ya Mbak Agi ya. betul, begitu juga dengan apa ya, Kim Plus begitu kan, yang sebelum-sebelumnya selalu misalnya ada kesalahan di Gibran, di Kaisang, mereka rame-rame akan membenahi itu begitu, akan istilahnya ya itu tadi netizen menyebutnya nyebokin. Tapi sekarang mereka menghindar loh Mas Herssu, bahkan ini Bahlil yang biasanya itu nomor 1 begitu kan, maju untuk melindungi keluarga Pak Jokowi, ya memang seharusnya ya seperti ini, bukan kompetensi dia kan, tapi seringkali dia berbicara sebagai sahabat keluarga. Ya, kalau dia, saya kan sahabat keluarga, saya kenal Gibran dan sebagainya, kita tidak bisa menolak ketika dia berbicara dalam kapasitas sebagai sahabat keluarga. Tapi kalau sebagai menteri, kita menghargai kenapa dia tidak berbicara saat ini. Nah, sekarang sahabat-sahabat Pak Jokowi itu sudah lari kemana-mana kalau saya lihat si Mas Hersu ya, mereka sudah tidak bersama Pak Jokowi lagi, bahkan sepertinya tidak mau dikait-kaitkan dengan itu. Bahkan Hasan Nasbi sendiri dari kantor komunikasi Presiden juga mengatakan di dalam di dalam tugasnya dia itu tidak termasuk untuk memberikan pernyataan soal itu begitu, Tapi karena dia ada tapi dia bikin tugas. pernyataan kan akhirnya kan. Betul, akhirnya dia mengatakan, tapi karena ini seringkali banyak ditanyakan dan isunya sudah bergulir, ya baiklah saya memberikan komentar, dia mengatakan seperti itu. Tapi artinya memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh sekeliling Pak Jokowi dengan mereka diam itu sebetulnya benar. Tapi karena selama ini keluarga Pak Jokowi itu biasa dicebokin, biasa mendapatkan pembelaan, bahkan banyak pembelaan yang nggak masuk akal begitu, pembelaan yang mati-matian begitu Mas Hersu. Jangan lupa nanti akan ada pasukan berani mati nih tanggal 22 begitu kan rencananya. Itu kan sebuah pembelaan yang nggak masuk akal sama sekali. Di mana di dunia ini yang ada presidennya begitu mendapatkan Putin misalnya yang luar biasa itu begitu berkali-kali menjadi perdana menteri dan berkali-kali menjadi presiden begitu, ada pasukan berani matinya Putin gitu kan. Jadi ya memang apa yang dilakukan oleh para relawan ini seringkali memang nggak masuk akal. Yes, okay. Kita pindah dari Fufafa ke Fafa Vivi ya, ke Kaisang. Ini Mas Hersu masih ada kaitannya. Pernyataan dari Pak Jokowi kemarin. Oh Pak Jokowi, ya. Ya ini masih ada kaitan. Vivi Fufu ya ini ya. Okay. Ya. Jadi Pak Jokowi mengatakan soal 6 juta nama begitu ya, termasuk ini Pak Jokowi sendiri dan Gibran, Kaisang dan juga para menteri Pak Erlangga, Ibu Sri Mulyani dan sebagainya lah begitu ya, banyak sekali. Karena memang 25 teratas yang diunggah yang sekarang rame itu memang nama para tokoh. Tapi sementara bocor ya, ini bocor. Di hack ya ini Pak ya. Di hack ya, ini dibocorkan oleh Bjorka. Selain Bjorka juga ada hacker yang lain juga dan dijual di pasar gelap atau dark web itu Bridge Forum itu seharga sekitar 150 juta begitu Mas Hersu. Nah, ini kan memang lengkap sekali Mas Hersu apa yang dibocorkan tersebut begitu ya. Nomor induk kependudukan atau NIK, alamat, nomor ponsel, email, bahkan sampai ke kantor pelayanan pajak yang biasa kita datangi begitu ya. Dan kemudian pajak kita dan sebagainya. Ini kan sudah meresahkan yang seperti ini Mas Hersu. Nah, itu kemudian ditanggapi dengan Pak Jokowi hal seperti ini, dia mengatakan bahwa Jokowi soal data NPWP bocor misalnya nih judul dari Liputan 6. Dia mengatakan di negara lain juga terjadi. Mungkin karena keteledoran password katanya begitu. Jadi saya teringat ini kalau lupa password, ada tuh yang juga lupa passwordnya. Kenapa Pak Jokowi ke situ ya Mas Hersu? Kalau soal dia mengatakan
bahwa ini di negara lain juga ada. Itu sering dia mengatakan seperti itu. Misalnya kita ekonomi lagi turun gitu, atau kurs rupiah lagi naik terhadap dolar. Itu kan negara lain juga anjlok tuh kurs rupiahnya kan seperti itu. Tapi kalau ini soal bocornya data NPWP dan sebagainya tersebut, kenapa langsung ke soal keteledoran password? Apakah Pak Jokowi trauma? Trauma terhadap apa begitu kan? Kok langsung ke password begitu loh Mas Hersu? Jadi kalau saya melihat ini memang akhir-akhir ini, memang 2 pekan terakhir ini kan Fufu Fafa dan Gibran ini memang gencar diserang soal dia lupa password begitu. Jadi ya apakah ada kaitannya? Apakah itu semacam ada endapan di dalam pikiran Pak Jokowi sehingga tiba-tiba akhirnya dia komentarnya seperti itu. Sepertinya berkaitan dengan Fufu Fafa, kejadian Fufu Fafa begitu loh Mas Hersu. Iya iya iya, oke. Orang bisa aja di bawah sadarnya bisa muncul semacam itu. Oke, kita Iya. Dan ada satu lagi Mas Hersu, ini masih peringatan ada nih. juga ini. Nih, Apa tuh? ada lagi, karena ini kan ada 6 juta data begitu yang bocor ya Mas Hersu. Jadi ini dikhawatirkan karena datanya itu begitu lengkap sampai kayak nomor telepon, nomor email, alamat rumah kita dan sebagainya, profil kita. Jadi dikhawatirkan ini data-data tersebut akan disalahgunakan untuk melakukan hal-hal seperti pinjaman online, judi online dan sebagainya. Karena kalau kita memang melakukan pinjaman online atau judi online itu data itu Mas yang diminta, ditambah dengan Nomor handphone sama kerabat. KTP ya? Ya, nomor handphone, KTP, alamat begitu ya. Kemudian foto kita dengan KTP-nya itu bisa direkayasa yang seperti itu begitu. Jadi ini bukan main-main. Jadi kalau Masa seandainya nanti nomor handphonenya sama KTP Pak Jokowi dipakai untuk minjem udah pinjol kan dong. nggak mungkin lah. Tapi kalau untuk Betul. didol bisa aja tuh terjadi ya, ada yang menyalahgunakan Bisa. gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti Pak Jokowi dapat tagihan tuh dari pinjaman online begitu. Ini tagihan sekian kepada Pak Jokowi dan tagihannya bisa banyak karena yang menyalahgunakan bisa banyak. Jadi intinya kita hati-hati sajalah untuk hal ini. Oke. Kita soal kelanjutan soal Kaisang kayaknya juga lagi rame ya Mbak, karena saya baca banyak yang netizen juga uring-uringan dan juga bukan hanya uring-uringan tapi juga ketawa-ketawa juga berkaitan dengan pernyataan dari juru bicara PSI ya Francine Wijaya tuh ya yang kemarin dampingi Kaisang ke KPK ya, yang dia Iya, menyatakan bahwa betul. dia menyarankan agar para pejabat-pejabat negara itu meniru Kaisang begitu yang berani dan tanpa ada undangan atau kemauan sendiri datang ke KPK gitu ya Mbak Agi melaporkan soal gratifikasinya itu dan soal dia nggak nyebut gratifikasi ya soal penggunaan pesawatnya ya penggunaan pesawat. Iya, betul. Tapi kemudian orang dari tanya-tanya loh kemarin katanya bukan penyelenggara negara. Sekarang kenapa pejabat negara yang lain suruh ngikutin meniru atau meneladani Kaisang gitu ya. Ini jadi bingung juga ini logikanya ini. Iya betul, itu Francine Wijaya. Ini dia ada kedudukannya di DPP PSI ya, dan dia juga anggota DPRD Jakarta. Ya? DKI Jakarta begitu. Jadi dia memang menyarankan itu ya Mas Hersu. Ini saya buka di beritanya. PSI minta pejabat lain tiru Kaisang. Jangan klarifikasi di medsos gitu. Ini nggak main-main loh. Ini dimuat oleh CNN Indonesia. Begitu juga yang lainnya saya carikan ya. Ini ada di misalnya ada di Republika, ada di Kompas. Ternyata banyak yang memuat ya. Judulnya, tepis penjelasan KPK, jubir Kaisang pemilik jet pribadi juga ikut dalam penerbangan. Loh ini malah tambah lagi dia memberikan tambahan informasi Mas Hersu. Nah sementara kalau yang tadi satu dulu ya, itu yang soal ini, dia mengatakan bahwa bisa dicontoh oleh penyelenggara negara untuk klarifikasi langsung ke KPK daripada hanya klarifikasi di akun media sosialnya saja. Dia mengatakan seperti itu. Ini mendapatkan banyak tanggapan Mas Hersu, terus terang. Jadi mereka mengatakan loh katanya tadinya Kaisang itu bukan penyelenggara negara, kok sekarang malah penyelenggara negara yang lainnya itu disuruh untuk mencontoh Kaisang. Ini gimana ceritanya begitu. Ada juga yang komentar sebenarnya kalau ini saya tahu peristiwanya nih, yang komentar seperti ini Mas Hersu. Kemunafikan partai makan 3 bayar 2 ini sudah sampai level dewa. Apa itu? Ini itu yang dulu Singgih Mas Hersu itu salah seorang anggota PSI begitu yang harus membayar sekian ratus ribu padahal dia hanya bayar sekian tapi setelah dilihat ternyata dia makan 3
tapi ngakunya 2 gitu ya, bayarnya 2. Nah kemudian kemudian Masih ada aja ya. Itu kalau iya zaman ya. mahasiswa mungkin banyak yang begitu, tapi kalau udah jadi politisi nggak boleh dong ya. Iya, ini bersama anaknya lagi dia melakukan itu. Nah, kemudian ada juga yang ketawa begitu ya, tapi saya rasa ini dengan perasaan sinis ya. Bro dan sis, kalian pikir semua orang Indonesia IPK-nya 2,3 ya? Iya, saya juga kalau mendengarkan pernyataan seperti ini, saya berpikirnya pasti seperti itu ya Mas Yesu. Lah, dipikir semua orang segoblok kaum bansos oke gas. Waduh, keras nih. Hmm. Kayaknya ketinggian deh 2,3, mungkin cuma 1. Wah, ini banyak sekali yang membuli. Kaisang bukan pejabat negara kan katanya PSI_ID gimana sih gitu. Ya saya rasa ini apa dan Kaisang pun ketika datang ke KPK juga ketika peristiwa itu sudah tidak bisa diredam lagi begitu kan Mas Heru tuh dari sejak tanggal 20 kalau tidak salah kan itu berkenaan dengan apa keputusan dari MK itu kemudian Kaisang ketahuan karena ada flexing dari Erina Gudono dan juga dari kakaknya kakak Erina Gudono dan kemudian rame kan sudah dari sejak tanggal 20 Agustus begitu dan Kaisang juga kabarnya sudah beberapa waktu kan pulangnya sudah sejak awal September kemudian baru akan berakhirnya 30 hari baru kemudian mendatangi KPK. Jadi artinya ya dan KPK pun juga mengatakan bahwa akan mengirim panggilan begitu kan untuk kesediaan untuk melakukan deklarasi begitu atau klarifikasi tapi tidak tahu akan ditujukan kemana, dialamatkan kemana kan sempat ada pernyataan seperti itu juga Mas Hersu. Jadi apa yang dikatakan oleh Francine Wijaya ini saya rasa tidak sepenuhnya benar begitu karena Kaisang memang dia kemarin mengatakan ini atas keinginan saya sendiri bukan atas panggilan KPK iya tapi seluruh Indonesia memanggil seluruh rakyat Indonesia memanggil supaya datang ke KPK begitu. Ya, ya, ya. Oke, itu yang terjadi kita sudah bahas fufu fafaf, vivi vivi fufu, dibalik lagi fafaf fufu. Masih ada yang lain Pak yang mau kita obrolin selain itu? Ya, itu tadi Mas Hersu, tambahan keterangan dari Francine bahwa ternyata ada 4 dari teman Kaisang itu yang menurut dia dan ini katanya sudah dijelaskan kepada KPK, tapi entah kenapa Pahala Nainggolan yaitu deputi dari KPK itu menjelaskan bahwa hanya 4 orang ini saja. Kaisang, istrinya, kakak dari istrinya yaitu iparnya dan kemudian salah seorang staf mereka. Padahal menurut pihak dari Francine sendiri sebagai jubir KPK, sebagai jubirnya Kaisang mengatakan bahwa 4 orang ini juga sudah dilaporkan dan itu yang mengatakan juga Nasrullah ya Mas Hersu. Nasrullah ini Ya. lawyer sekarang Pengacaranya ya. Ya, suruh Subah Pocong aja lah siapa yang ngibul. Ya. Tapi memang yang disebut no perfect crime ya kita selalu bilang bahwa kalau kita berbohong itu kita akan terjebak dalam membuat kebohongan-kebohongan baru. Itu ya biasanya orang kalau udah berbohong kan selalu seperti itu. Jadi banyak sekali penjelasannya nggak sinkron begitu ya. Oke, bagi ya. Iya. Dan kita harap KPK, ayo dong, jangan kayak ini. Baru saja Asep siapa Mas Hersu kalau pejabat di Asep KPK? Guntur Rahayu, Direktur Ya, Penyelidikan. ya betul. Asep Guntur kan mengatakan begitu bahwa kejadian yang terjadi pada Rafael Alun dengan anaknya Mario Dandi dan kemudian antara Pak Jokowi dengan Kaisang ini berbeda begitu karena Kaisang sudah beda kartu keluarga. Dia memiliki sendiri. Jadinya kalau seandainya mau ditelusuri itu harus lebih teliti, agak lebih sulit begitulah. Sementara kalau yang terjadi pada Rafael Alun dan juga anaknya itu gampang karena semuanya masih dinafkahin begitu kan. Lah kalau menurut saya itu malah justru lebih mudah karena gratifikasi itu langsung kepada Kaisang bukan kepada Pak Jokowi. Sementara kalau sana kan berliku, anaknya berulah padahal kan dia dapat dari bapaknya. Begitu Mas Edu. Oke. Dari situ kita udah mulai tahu nih tanda-tandanya mau dikemanain. Kita tahu juga kok kira-kira mau kemana ya. Oke, kita mohon pamit bagi ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita ingat loh kita masih hari Sabtu masih akan tayang lagi besok ya. Kami mohon pamit. Saya Subun Arif. Dan saya Gita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% akal waras. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.